mobil presiden nih. Nah, kita tuning lagi sekarang mobil Mercy G400 ya, yang ini udah kita unlock ECU-nya, terus kita udah modified juga exhaust-nya, dan sekarang kita dyno. Yuk kita lihat gimana performanya. Oke, jadi mobil ini sebelumnya kita udah proses nih guys, ECU-nya ini kita udah kirim. Waktu itu kita kirim ke luar negeri untuk kita unlock ECU-nya, karena semua mobil Mercy yang di atas tahun 2021, 2022, 2023, 2024, mereka tuh belum bisa di remap karena kan ada lock dari ECU-nya. Nah, jadi ini udah kita unlock ECU-nya. Sekarang kita udah proses, kita refresh nih. Dan habis ini kita mau gas. Jadi permasalahannya Euro 6 dari dulu adalah selalu tidak cocok dipakai di Indonesia, karena knalpotnya itu penuh dengan emission control system, di mana itu akan menjadi mampet dan bikin mobil ini jadi nantinya mampet, exhaustnya tidak bisa keluar, dan itu yang bikin ngerusak piston, ngerusak ring seher, rusak turbo. Pokoknya kalau sudah clock, ujung-ujungnya harus ganti katalytic system baru yang harganya pasti di atas 50 juta, apalagi untuk mobil G-Class, gue rasa harganya bisa lebih mahal lagi. Jadi di sini kita sudah proses biar dia aman kena bukan biosolar, sorry. Mobil semahal ini nggak mungkin pakai biosolar. Biar aman ketika pakai Pertamina Dex ataupun Shell diesel, yang dimana itu adalah sekarang Euro 5 kalau tidak salah ya. Nah, jadi makin ke sini sih memang diesel Indonesia makin berkembang, emisinya juga lebih sedikit hasilnya, tapi untuk mobil Euro 6 masih belum cocok, makanya kita proses. Sekarang lagi proses kita remap, dan habis ini kita akan lakukan dyno lagi untuk kita lihat hasilnya. Oke guys, sekarang kita mau mencoba mobil G400 ini ya, W464 tahun 2023. Kita langsung tes di jalan, gimana sih rasanya kira-kira setelah kita tuning, yang bikin beda dan relevan buat kita pakai harian tuh kira-kira kayak gimana. Langsung aja sekarang kita bawa keluar, karena untuk tes di dalam komplek ini agak sulit ya, mobilnya ini agak besar, dan juga kita mau tesnya tuh agak kecepatan tinggi. Yuk langsung aja kita coba. Oke, di mobil Mercy G400 ya, sebenarnya sih kita udah pernah coba dari G350D, itu menurut gua sama aja sih, paling perubahannya minor aja kali ya. Tapi gue juga nggak terlalu hafal seri-serinya karena ada banyak kan kalau Mercy. Yang pasti yang mesinnya ini sama persis dia nih. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah ini yang 2900 turbo diesel ya. Jadi zaman sekarang kalau turbo diesel yang udah premium pasti cc-nya udah mendekati ke 3000 cc. Sedangkan kalau yang bawah-bawah tuh biasanya mungkin 2200, kalau Eropa tuh biasanya mereka cari 2200 sampai 2500. Nah, kelebihannya dengan cc lebih besar tentu ya torsi akan jadi lebih banyak gitu. Tapi kalau di mobil G-Class sendiri bodinya cukup berat, makanya biasanya standar itu untuk akselerasi pasti agak kurang ya. Waktu di gas step on throttle dia ada delay, dan juga kayak tenaganya tuh di RPM-nya agak tinggi gitu loh, di atas 3000, 3,5 baru enak buat overtake. Setelah kita tuning, yang kita udah bisa expect itu adalah langsung torsi dari RPM bawah, dari RPM 2000, 2,5 itu badan kita udah ketarik, sehingga gampang banget buat kita motong untuk nyalip, dan juga untuk kalau kondisi ini ya, apa namanya, ibaratnya nanjak tuh biasanya kan loadnya besar, tapi speednya rendah, itu susah tuh kalau kita mau nanjak. Yuk kita langsung tes aja nih di daerah sini. Kalau ada jalan kosong kita akan coba step. Di sini kita bisa lihat ya, sekarang kita ada di mode comfort. Kalau di mode ini eco, ini mode comfort, bedanya cuma ada di setelan mesinnya aja dari bawaan pabrik. Biasanya setelan mesinnya itu berhubungan dengan throttle response ya. Di sini kalau kita naikin ke sport, dan juga dia nggak ada sport plus, paling tingginya itu adalah sport. Nah, di sport langsung bisa berasa nih dia punya steering jadi lebih berat, lebih stiff ya. Tapi sementara kita akan coba di comfort mode-nya dulu yuk. Oke, sekarang kita coba di mode comfort. Gue di D aja. 2,5, badan udah langsung kepental, tapi responnya masih berasa smooth ya. Jadi nggak bikin badan kita langsung kayak mental ekstrim gitu, karena tentunya kan naik mobil gini kita bukan main balap buat drag race gitu-gitu ya. Dipakai buat nyaman, buat harian. Ini yang kita butuh. Jadi contoh kita mau nyalip ke kendaraan di depan, tinggal gas dikit, set. Nah,
itu gasnya cuma kayak 1/4 aja udah cukup buat kita motong dia. Dan ibaratnya kalau ada yang emergency di depan, waktu kita injak minimal kita jadi terhindar lah dari bahaya gitu ya. Kalau udah dibejek gak ada power, malah nyangkut biasanya tuh sama mobil yang di depannya. Nah, tuh responnya sangat halus dan juga tidak ada suara ataupun asap hitam yang keluar dari exhaust ya, karena kan mobil begini nggak mau dibikin cumi-cumi, ngebul-ngebul, pasti mereka maunya tetap bersih seperti biasanya. Nah, sekali lagi kita coba ya, masih di mode comfort. Tuh, gasnya cuman kayak digas 1/4 aja, akselerasi sangat smooth dan juga gampang buat overtake. Wah, enak banget ya. Nah, di mode comfortnya ini gue berasa suspensinya ada sedikit limbung ya, karena ini mobilnya juga bukan mobil sedan. Dia shocknya tuh kayaknya cukup empuk ya di mobil ini, tapi untuk jalanan daerah Kelapa Gading sini nih memang jalanan nggak terlalu rata, sehingga berasa mobil itu agak kayak limbung ya, kayak kapal oleng. Tapi menariknya di jok bawaan pabrik nih ya, baik di sisi pengemudi dan sisi driver, ini tuh ada kayak lumbar yang aktif gitu loh. Jadi kayak kita nikung gini, set di sini nih kasih tahanan biar kita juga nggak terlalu begini-begini waktu duduknya. Sekarang habis ini kita akan coba di mode sport ya. Kita akan cari jalanan yang lebih kosong. Kita akan coba akselerasi full throttle-nya kayak bagaimana ya kira-kira. Kita coba ya, sekarang dari gigi 1 kita coba. Gila. Rasanya tuh dijambak terus ke belakang. Tuh, waktu kita gas, shocknya juga berasa lebih firm. Nah, ini menurut gue lebih pas nih buat jalanan sekarang ini. Memang ya lebih keras, tapi karena mobilnya tinggi ya, rasanya kalau empuk itu malah agak sedikit keri gitu loh, terombang-ambing. Kita coba sekali lagi habis ini. Lanjut. Oke, sekali lagi kita coba gigi 2. Gila. Sebentar aja udah menyentuh kecepatan 100 km per jam ya, tanpa ada asap kelihatan dari knalpotnya, dan juga suara kabinnya juga masih sangat-sangat nyaman ya, karena kita tidak buang semua exhaust kataliknya, jadi kita tetap sisain. Dan AdBlue-nya di mobil ini kita nggak mati, ini tetap dia masih bisa aktif, sehingga nantinya bisa memberikan emisi juga yang lebih bagus ya. Jadi walaupun bodinya G-Class, tapi rasanya nih sekarang akselerasinya udah kayak mobil sport, karena memang sudah mencapai hampir 400 horsepower ya, jadi nggak bisa dianggap remeh lagi nih. Memang teknologi dieselnya mobil Jerman menurut gua jauh di atasnya mobil-mobil Jepang, tapi sekarang rupanya Jepang juga udah keren. Kemarin kita baru tuning mobil Lexus 500D ya, 500D sayang nggak masuk di ATPM Indonesia, tapi itu mesin yang dipakai sama dengan Land Cruiser VX 300. Itu juga rasanya gokil karena powernya agak mirip-mirip tuh jatuhnya. On wheel kemana sekitar 200 berapa ya, on engine-nya yang gue inget tuh pokoknya sekitar 395 lah, jadi hampir mirip dengan mobil ini. Tapi mobil ini cc-nya lebih kecil, powernya bisa hampir 400 HP. Memang teknologi yang berbeda dari mobil-mobil Jerman dibandingkan mobil diesel yang ada di Indonesia.